Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 9. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bangunlah, aku janji, kata Xiaoyan tak berdaya. Dia juga sedang berjalan di benua itu untuk mencari cara agar menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawab dan banyak misterinya. Bukankah membawa gadis ini menjadi beban? Ketika Xiaoyan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan, "Bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan orang yang langka di sini." Pernyataan samar itu tidak jelas, dan kemudian Xiaoyan setuju. "Engong, namaku Qing Yuan, aku tidak tahu nama Engong Zun." Gadis bernama Qing Yuan itu bertanya pada Xiaoyan dengan gembira. Awalnya, Qing Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya, tetapi yang membuat Qing Yuan aneh adalah sejak Xiaoyan dengan munculnya Xiaoyan, Qing Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati Qing Yuan yang berkata, "Ikuti orang di depanmu." Itulah sebabnya Qing Yuan lahir. Adegan di mana dia memakan pil obat Xiaoyan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiaoyan untuk menerimanya. "Qing Yuan, jangan panggil aku dermawan, ini hanya sedikit usaha, namaku Xiaoyan." Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiaoyan langsung memberitahu Qing Yuan namanya tanpa berpura-pura. Selain itu, dari kata-kata dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiaoyan dapat merasakan bahwa Qing Yuan beberapa tahun yang lalu tampaknya sangat sulit. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidupku, dan Qing Yuan akan selalu mengingatnya. Etika tidak boleh diganggu. Jika sang dermawan tidak membencinya, aku akan memanggilmu kakak Xiaoyan di masa depan. Qing Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiaoyan, karena takut dia akan menolaknya. "Baiklah," kata Xiaoyan tanpa daya. Xiaoyan tahu betul bahwa dia bukanlah orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas yang berbicara untuk menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni. Tetapi karena dia memutuskan untuk membantu Qing Yuan, dia tidak akan membiarkannya merasakan perasaan tidak punya rumah ini lagi. "Engong, apakah kamu punya tempat untuk dituju sekarang? Kalau tidak, ayo kita pergi menyelidiki keluargamu." Qing Yuan menatap Xiaoyan dengan sangat gembira karena Xiaoyan setuju untuk menerimanya. "Qing Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat." Melihat Qing Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiaoyan bertanya dengan malu, "Untuk menyelidiki masalah keluargamu, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini." Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku khawatir aku tidak bisa membantu kakak Xiaoyan menambah bebanmu." Gadis itu tampak tertawa di tengah tangisannya saat berbicara. Qing Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran Qing Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke Qing Cheng, tetapi pergelangan kaki Qing Yuan terluka, jadi dia melambat sedikit. "Kakak Xiaoyan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar untuk bepergian?" Qing Yuan bertanya dengan bersemangat dan penuh semangat, tampaknya seperti 100.000 pertanyaan mengapa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Benar sekali, omong-omong, Qing Yuan, apa saja pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiaoyan bertanya sambil menatap Qing Yuan. Berjalan di negara yang tidak dikenal, sebaiknya cari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiaoyan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan kata-kata Raja Naga Emas sendiri? "Aku sama sekali tidak ingat kota-kota kecil ini, kota-kota kecil." Xiaoyan berkeringat deras, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Qing Yuan. Benua Xuanling terbagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Aku tidak tahu kekuatan monster. Mengenai kekuatan manusia, mereka secara kasar terbagi menjadi satu negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja,
Ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan menguasai benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka tetap menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki seorang pejuang abadi yang bertanggung jawab. Douxian, benua Xuanling ini benar-benar macan jongkok, naga tersembunyi. Xiaoyan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada di tahap awal Dou di bintang 3, tetapi dia masih jauh dari Douxian itu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi Xiaoyan tidak patah semangat, dia masih memahami kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Konon, keluarga kerajaan sangat berkuasa. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang kekuasaannya sendiri, keluarga kerajaan pernah bersikap menghilang. Hanya dengan begitulah persatuan dapat terwujud. Dan dua paviliun itu adalah Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua, yang aneh untuk dikatakan. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima murid, hanya menerima orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan Paviliun Wanhua tidak begitu keras, tetapi juga menentang Paviliun Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Master Paviliun Wanhua dan pemilik Paviliun Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling masing-masing didirikan setelah lagu berakhir. Salah satunya, King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiaoyan. Selain itu, tiga lembah itu adalah lembah Dan, lembah mimpi buruk, dan lembah astrologi. Seperti namanya, yang disebut lembah pil adalah sepotong kejeniusan dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri lembah pil menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan lembah pil. Meskipun kekuatan lembah pil tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Lembah mimpi buruk adalah jiwa utama, dan luar biasa. Meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, dia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di antara ketiga lembah, dan itu adalah satu-satunya yang dapat memprediksi nabi, menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte yang memiliki warisan leluhur. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, dan 4 Solomon. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki normal karena berbagai alasan. Di antara mereka, Suzerain adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena Suzerain memiliki tubuh racun yang besar di awal, dan Kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, Kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk tinggal bagi mereka yang berlatih pertempuran racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi, jadi reputasi master sekte dari sekte racun banyak tanggapan di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan master sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang yang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama untuk menyerang. Kita tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, itu hanya tergantung pada persepsi dan penggunaan pedang Anda, yang juga disebut oleh orang awam sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang ahli dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Min Jiao paling terkenal dengan keterampilan bertarung jarak dekatnya. Ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk mencari peluang menyerang musuh, dan setelah muncul, ia memiliki kemampuan ledakan dan kendali instan yang kuat, memberikan pukulan yang mematikan kepada musuh. Oleh karena itu, julukan pembunuh tersembunyi Min Jiao telah beredar. Solomon mengaku sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat rendah hati, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan benua Xuanling. Seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji, dia menatap Xiaoyan dengan penuh harap, seperti seorang anak yang berharap dipuji.